Curah hujan yang tinggi menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta berpotensi tergenang banjir. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya warga yang membuang sampah secara sembarangan ke aliran sungai dan kali di ibu kota. Segmen Sehari Menjadi kali ini akan mengajak Anda merasakan bagaimana sulitnya menjadi seorang petugas pembersih aliran sungai di ibu kota DKI Jakarta. Berikut liputan selengkapnya. Pas dia buang sampah tuh yang kita tegur, dia bilang kalau saya nggak buang sampah di kali, abang enak nggak kerja. Banjir di ibu kota seakan menjadi persoalan yang tidak kunjung menemui titik temu. Pada musim penghujan, genangan air seringkali merendam permukiman warga. Berbagai hal menjadi penyebab banjir, mulai dari curah hujan yang tinggi, pendangkalan sungai, hingga kebiasaan buruk sejumlah oknum warga yang membuang sampah di aliran sungai maupun yang membuat aliran air tersumbat dan mengakibatkan banjir. Sejak dibentuk pada 2013, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengangkut 1.200 meter kubik sampah atau sekitar 400 ton sampah dari aliran sungai setiap hari. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kita akan membersihkan saluran air. Mumpung hari ini lagi agak cerah. Karena kalau udah hujan terlalu lebat dan ada banyak tumpukan sampah, yang udah sih bikin lebih mudah banjir di satu titik. Oke, kita mulai hari. Kali ini saya dan petugas UPK Badan Air Jakarta Selatan membersihkan aliran Kali Jelawe di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang akan terhubung dengan Kali Grogol yang berada di Jakarta Pusat. Meski bukan aliran kali utama, kebersihan Kali Jelawe Kebayoran Baru menjadi begitu penting untuk warga setempat, terutama yang tinggal di sekitar bantaran kali. Berada di atas aliran kali dengan kondisi terbuka saja, saya beberapa kali harus menahan nafas karena bau yang begitu menyengat. Dan ketika saya harus membersihkan di bagian bawah perumahan warga, aroma menyengat seakan menusuk hidung saya dan membuat saya begitu mual. Beruntung ada beberapa rongga udara yang membuat saya bisa sejenak menghirup udara segar. Pas banget tata-tata ini. Dimuat masuk kepala. Men, harum semerbak nan mau wangi. Metode pengambilan sampah di aliran sungai adalah mengalirkan sampah hingga ke titik penyekatan agar lebih efisien ketimbang mengambilnya sedikit demi sedikit. Nih, sampahnya kita dorong ke satu titik penyekatan supaya ntar gampang kita naikin ya. Kita alirin dulu. Ini karena kalau sampai nggak kita bersihin secara rutin, itu alirannya airnya tuh nggak bakal jalan, stuck. Lama-lama makin numpuk, menggulung, ya bikin banjir di sekitar permukiman ini yang airnya nggak jalan. Makanya ketika sudah lancar seperti ini, saluran airnya harus tetap dijaga. Walau biasanya pembersihan dilakukan pagi hingga sore hari, bila curah hujan sedang tinggi, petugas UPK Badan Air akan bekerja selama 24 jam untuk menjaga saluran air bebas dari sampah yang membuat aliran air tersumbat. Selain berfungsi sebagai alat mendorong sampah, tongkat bambu ini juga berguna untuk mengecek titik kali yang dalam dan tidak bisa dilintasi. Ada cetek, nah ini agak dalam. Jadi fungsi si bambu ini nggak cuma buat nyerokin sampahnya aja biar kita geraknya cepat, tapi juga untuk ngecek nih kedalamannya semana. Ada yang dalam banget, ada yang agak cetek. Nah, ini fungsi lain dari bambu ini. Tidak hanya harus mewaspadai kedalaman aliran yang naik dan turun, saya juga harus berhati-hati ketika melangkahkan kaki dalam air. Sebab bukan 1-2 kali saja petugas UPK Badan Air terkena paku atau pecahan kaca yang menembus sepatu karet yang digunakan.
Apa itu bang? Waduh. Oh hati-hati kena bang. Pernah kena bang? Pernah. Waduh. Kadang beling, kadang paku, kadang tusuk sate. Tusuk bekas sate. Iya, Dia kan bukan ngambang tuh bang. Nah, kalau ada yang nyelam, sepatu tetap tembus. Soalnya kan tajam dia. Waktu itu kejadiannya apa lagi tuh bang yang pernah abang alami tuh sebelumnya tuh bang? Besi. Besi. Itu gimana cerita itu bang? Nah, kaki tembus sepatu ukuran 8, besi ukuran besi 8. Berarti kurang lebih sekelingking ada. Ya, sekelingking. Itu yang kena di mana bang? Di kaki sebelah kiri, sebelah sini. Kami juga harus membersihkan gorong-gorong kecil berukuran 30 kali 30 cm di sepanjang aliran kali yang mudah tersumbat sampah dan membuat banjir di permukiman warga. Sambil menahan nafas, saya berusaha mengeluarkan sampah yang sudah tersangkut di dalam gorong-gorong. Pagi ini, kami ditargetkan membersihkan aliran kali dengan panjang sekitar 3 km. Ini banyak banget sampah rumah tangga dah. Ada popok, ada plastik makanan, ada karung goni, dan sebagainya. Jadi ya memang teman-teman UPK Badan Air di sini ya bekerja untuk membersihkan sungai. Tapi ya jangan juga buang sampah di sungai dan di kali dong. Kan sudah ada tempat-tempat sampah yang disediakan. Jadi tolonglah, nanti kalau banjir aja nyala-nyalain orang. Ada warga yang peduli, namun ada pula yang tidak acuh terhadap kebersihan sungai. Tidak jarang ada warga yang membuang sampah secara terang-terangan, padahal petugas UPK Badan Air sedang membersihkan aliran kali. Kalau lagi malam hari, itu biasanya jadi titik biasa pada buang sampah sembarangan. Ngeguling loh. Buset, gede banget ini gulingnya. Selain bisa membuat aliran sungai atau kali menjadi mampet atau tersumbat, sampah juga bisa menyebabkan penangkalan sungai yang lagi-lagi menjadi salah satu penyebab banjir. Udah. Oh, ada yang kedua nih. Kagak bilang-bilang ya di sini. Aduh. Ini benjol. Selain tidak jarang terluka oleh benda tajam yang ada di aliran kali, petugas juga seringkali berhadapan dengan hewan yang hidup di bantaran kali seperti ular hingga biawak. Ular apa bang? Kadang ular kobra. Hah? Kadang kobra ada juga. Kalau di kobra di bambu-bambu kita nggak. Kalau kobra di bambu-bambu. Setelah menyusuri aliran kali kurang lebih sepanjang 3 km, kami bergegas menaikkan sampah yang tertahan dalam sekatan. Aliran kali ini akan mengalir hingga ke Teluk Jakarta yang melintasi Kali Grogol. Dan bukan tidak mungkin sampah juga akan mengotori laut di Teluk Jakarta. Petugas di tempat ini secara mandiri memisahkan sampah plastik yang dapat didaur ulang dengan sampah yang akan diangkut menuju tempat pembuangan sampah sementara. Mengutip data Badan Pusat Statistik, setiap harinya DKI Jakarta menghasilkan sampah hingga 7.200 ton. Dan 3.300 ton diantaranya adalah sampah anorganik berupa plastik, kertas, logam, hingga botol bekas. Dalam sehari, ini bisa ada 40 karung. Bahkan kalau musim hujan, tadi saya dibilang sama abangnya bisa 2 kali lipat ya bang ya. Bisa 80-an karung lebih, bahkan top skor di sini pernah 100-an tadi saya diceritain. Bayang nggak kalau ini nggak diangkat setiap harinya? Sehari aja nggak ngangkat. Ini sangat amat berpotensi menyebabkan ya banjir, betul. Sebagian petugas UPK Badan Air di Kebayoran Baru beberapa kali bahkan sempat bersitegang dengan warga yang tidak terima ditegur ketika kedapatan membuang sampah ke aliran air. Pas dia buang sampah tuh kan kita tegur, dia bilang kalau saya nggak buang sampah di kali, abang enak nggak kerja. Saya bilang saya kerja
bukan yang ngurusin di sini doang. Di bawah juga banyak, ada rumput yang di pinggir-pinggiran kali. Kadang juga ada batu-batu yang di tengah-tengah kali kita pinggir-pinggirin. Jadi biar sampah dari atas itu nggak nyangkut. Seluruh sampah ini akan dikumpulkan terlebih dahulu di TPPS Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebelum nantinya diangkut menuju tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang. Mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2013, sebetulnya sudah ada hukuman yang menanti warga yang membuang sampah sembarangan. Ada aturannya bahwa siapapun yang membuang sampah di waduk, situ maupun kali, kita denda 5.000. KTP akan dicabut, kita lapor kelurahan, kecamatan. Nanti petugas kelurahan, kecamatan datang ke warga tersebut dengan bukti foto yang ada. Melihat dan merasakan langsung menjadi petugas kebersihan Jakarta, membukakan mata saya bahwa membersihkan sungai Jakarta dari sampah tidak bisa hanya kerja petugas. Kini masyarakat juga harus berperan aktif. Selain tidak membuang sampah ke sungai, juga membantu mengawasi lingkungan dari oknum masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.